Allah. Kejar. Allah, jagain. Dia tidur di Studio. Ada dong karena saya ditarik kakinya. Jam 2 malam, kok aneh ada yang lari-lari. Bali lihat keluar, nggak ada. Di ruangan OPP itu kayak kepala aja. Kalau ceritanya ada satu keluarga di sini. Setiap kali yang lewat kayak ada yang duduk. Ada ular bermahkota ya, manusia kurcaci ya. Kita nggak pernah ngobrol soal keluarga ya, karena saya foto sendiri selfie. Di belakang ada keluarga dong. Oh. Dika, aneh kesian ke Aing. Dika, Tunggu. Baliknya, teman-teman, pengaturan Aing. Sekarang ini jadi bener satu YouTube channel yang harus ditonton. Tentang mata langit bagaimana? Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman mistis dan pengalaman spiritual para narasumber untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di kota Bandung. Tepatnya kita ada di sebuah stasiun radio, namanya Radio Rama dan Radio Paramuda. Nah ini kami sudah bersama dengan para punggawa radio ini, yaitu Mbak Tita. Halo. Mbak Tita, ini sebagai apa Mbak Tita di sini? Aku marketing Radio Rama Hmm. dan Paramuda. Kalau ini dengan Dika Asmarandiana sebagai announcer. penyiar. Nah ini Saya Andi Gustian, selain penyiar juga music director. beliau ini senior loh. Pernah ketemu aku tahun 98 waktu aku album pertama. Alhamdulillah ya kita silaturahmi lagi lagi ya. ya. Nah ini COO ini Iya. penyiar yang Penyiar Sunda. Sunda. Iya, di Radio Rama. Nah ini para penyiar ini punya pengalaman mistis karena sering tugas tengah malam dan juga ini ada cerita saya baru dengar dari Mas Andi katanya ketemu sama para MD terus apa gimana kisahnya? Iya, jadi kebetulan juga mungkin saya dan juga Coo pernah ada di beberapa radio. Kasusnya sama. Jadi kita selalu ada menemukan hal-hal yang gaib. Kenapa? Ada yang bertanya kenapa? Karena radio-radio itu ada frekuensi di pemancar. Karena ada pemancar sehingga Ada gelombang elektromagnetik yang menjadi bersemayamnya makhluk-makhluk astral. Itu yang pernah kita pun bertanya pada seseorang yang ya punya kepintaran di hal tersebut. jadi menurut ahlinya memang dari Gelombang. gelombang itu Gelombang yang itu. menarik makhluk-makhluk yang Yes. yang tak kasat mata itu. Betul, kalau radionya ada pemancar yang tingginya itu pasti akan ada. Kecuali dia titip pemancar di tower yang lain. Itu akan lebih aman. Gitu. Kalau kita di Kalau sini kita punya sendiri pemancarnya kan. Ada di sini ya. Nah ini cerita pengalaman di luar nalar nih, mulai Saya dulu, gimana? tapi Aku pindah dulu sebentar ya sini. Saya pernah diem sampai dari sore sampai pagi gitu. Tiba-tiba ada ya di sekitar jam 2 malam. Kok aneh ada yang lari-lari gitu. Bali lihat keluar nggak ada. Oh itu. Di mana lari-lari? Larinya udah bolak-balik tapi nggak ada orangnya. Kita apa sambil masuk apa gimana Panglima? Enggak, jadi waktu opening tadi kita pertama di sini saat kita berbicara, langsung saya ngeliat dari situ tuh kayak ada ular bermahkota ya. Saya juga kaget gitu. Tadi saya nggak ngeliat, saya dari siang tadi udah di sini ya. Tapi begitu tadi kita opening, kita bercerita sedikit tentang
kisah tempat ini, dari situ nyebrang ke arah kemari, kok ada siluman ular, tapi kayaknya ratu ular itu ya, dia bermahkota, dan tidak saya dia jalan ke arah sana gitu. Oke. Dan di sini nih saya melihat kayak banyak manusia kurcaci ya, manusia kurcaci itu Badannya dia pendek, bentuknya kecil. dia tua sebenarnya, tapi dia kayak anak-anak kecil. Dia kayak anak kecil, tapi dia tuh mukanya tua. Nah itu lari-larian gitu, kayak bermain bola saya lihat. Oke. Nah kayak main bola di sini ya. Kita dengar dulu kisah-kisah mereka dulu, Iya, Bang Dima oke. ya. Terus gimana? Ya sempat juga dulu kan di radio dulu lah masih sempat ada OB-nya gitu. Saya sempat nanya OB yang keluar dari ruangan, saya tanya kok nggak jawab. Balas saya udah masuk, oh OB-nya ada di dapur. Tadi yang lewat siapa dong? Iya bingung saya juga, makanya saya tanya, saya emang nggak kemana-mana, lagi cuci piring katanya dari tadi juga. Tapi ada yang keluar mirip OB gitu. Nah kalau Mas Andi apa nih kisahnya? Oke, jadi pernah ya kalau kadang-kadang kita ya Dika ya, penyiar malam itu udah pasti, betul kata Coo, kalau kita udah di dalam nih, dalam ruang siaran kan kita ada kaca nih, ada kaca, itu yang berkelebat-kelebat itu udah biasa. Pada awalnya kita takut, tapi lama-lama udah terbiasa, udah tahan, karena kita pun juga harus bersiaran kan harus bagus juga ya, kita nggak bisa menyimpan rasa takut itu. Satu itu, kadang-kadang kita juga tidur, aduh malas pulang deh, malas nyetir, jangan tidur di Studio, di studio. sofa. Ada dong karena saya ditarik kakinya, ditarik dan bangun, ini nggak ada orang ya, karena malam kan tidak ada staff, tidak ada siapa, tarik di kaki ditarik. Nah dari situ oke, ini saya lagi diganggu nih, tapi akhirnya ya saya baca-baca. Ya hanya itu yang bisa dilakukan ya karena ya baca-baca doa supaya kita tidak diganggu. Setelah itu saya bisa tidur lebih nyenyak lagi. Dan itu sama kayak Coo, saya pernah masuk, nanti kita room tour, saya lewat ke ruang studio, saya lihat ada OPP dulu ya, operator. Lalu saya ke ruang pemancar lagi diperbaiki, ternyata si OPP itu ada di sana. Jadi yang saya lihat tadi di ruang siaran itu siapa? Berarti ada yang sosok yang menyerupai ya? Menyerupai. Untungnya saya tidak masuk ke ruang siaran. Kalau masuk ke ruang siaran bener mungkinnya diem aja, kayaknya nggak bisa diajak ngobrol. Ngeri banget ketika saya ke sana. Waktu itu Steven tuh yang ini ya. Steven, kamu tadi di ruang siaran? Enggak, Kandi, saya dari tadi di sini di ruangan benerin pemancar. Waduh. Jadi banyak sekali itu salah beberapa. Salah satu beberapa. kisah yang itu ya, Yes. yang paling susah dilupakan. Susah dilupakan. Bisa melihat yang menyerupai teman sendiri. Itu tuh yang paling ngeri ya. Tadi apa sih? Ada Kak Dika apa dia? Kalau Dika Gantian geser. Mas, Mas Andi, gimana? Kalau Dika sama kayak Papa Andi tadi yang di kaca sekelebat satu, terus yang lari-lari, yang kedua di ruangan OPP itu kayak kepala aja. Aduh. Tapi nggak tahu juga sih, kayak kelihatannya kepala Cewek aja. apa cowok? Cewek, rambutnya panjang. Terus. Di ruang OPP nanti dilihat juga. Satu lagi di kamar mandi. Ketika Dika lagi di kamar mandi cewek, kan karena kamar mandi cowok tuh dulu apa ya? Pokoknya baru-baru deh Dika di sini baru 1 hari. Dika kebetulan kebelet di kamar mandi cewek itu ada yang nepuk pintu. Terus pas Dika bilang siapa tuh gitu kan, langsung kamar mandi cowok ketutup pintunya. Ketutup Keras, sendiri gitu? Ketutup sendiri. Kayak kebanting gitu? Kebanting. Dan itu Dika tungguin agak lama nggak ada yang keluar. Pas dibuka nggak ada orang di situ. Pokoknya kamar mandi belakang horor. Horor ya. Itu saja. Ada yang nangis. Oh iya, ada yang nangis, pernah ada yang nangis. Dengar suara, Iya, tapi dengar nggak suara. ada sosoknya. Nggak ada. Malam-malam, Cewek. karena kan cewek. Malam-malam, kalau Dika kan waktu zaman-zaman penyiar baru ya, disimpannya malam, itu ada yang nangis. Malam-malam. Kayak uji nyali dong ya, penyiar Iya. baru disuruh siarannya malam. Tapi memang kalau penyiar baru pasti malam ya kan. Ya itu Dika lagi siaran dan ada yang nangis. Gitu. Tapi apa ya, jauh gitu, kalau nggak salah jauh deh. Apa sayup-sayup gitu? Sayup jauh. Oke. Tapi kedengeran. Iyalah kan tengah malam kan hening ya. Iya. Nah, kalau Mbak Tita apa nih pengalamannya? Aku sih sebetulnya tidak langsung ya, cuman waktu itu waktu Papa Andi siaran, ingat nggak? Iya. Mobilku kan di sini tuh. Iya. Oh iya, benar. Iya kan? Mobilku di sini terus aku baru keluar dan baru mau masuk mobil. Tapi kata Papa Andi tadi, lah tadi siapa yang di mobil dan nyalain musik? Iya. Hah? Saya bilang gini, saya baru masuk loh. Serius banget karena dia kan lagi siaran terus di Lihat luar jendela.
kok ada suara musik di mobil gitu kan. Nah terus dia ngintip dari kaca, ada orang, terus mobilnya nyala. Padahal saya baru keluar dan mati mobilnya. Terus lah tadi siapa? Nggak tahu, saya baru masuk. Saya pikir Mbak Tita bawa suaminya, kadang-kadang suaminya ikut. Ternyata tidak. Jadi ada dua sisi nih, ada yang terlihat oleh temennya menyerupai Mbak Tita, tapi bukan ibu menyerupai juga ada orang. tapi setelah mobil ada itu orang di nyala. mobilnya Mbak. Gitu. Oke. Terus di ruanganku kan pernah disuruh sama Pak Refli ya. Pak Refli kan bisa lihat-lihat juga tuh. Jadi dia bilang, Mbak Tita kalau ruangan malam, kalau pulang ruangannya dinyalain aja, jangan dimatiin. Kenapa? Pokoknya nyalain aja. Dia nggak ngasih tahu apa alasannya? Enggak. Terus udah gitu setiap kali yang lewat, kalau memang gelap itu semua orang yang lewat tuh kayak ada yang duduk di meja Di ruangannya. Karena ruang Mbak Tita di pojok. cewek. Iya, tadi aku sempat numpang di situ tadi tuh. Iya kan, nah itu di situ paling itu sama apa ya? Ya paling itu sih yang paling. Iya. Berarti Dika betul ya kata Kak Panglima Langit bahwa ada anak kecil, ternyata yang kita lihat anak kecil itu ternyata yang sebetulnya sudah tidak kecil ya. Memang katanya Kalau- yang kerdil itu. Kurcaci. tapi memang katanya apa sih kalau ceritanya ada satu keluarga di sini katanya, tapi nggak tahu juga. Ada yang ya. bilang ada satu Jadi keluarga gaib. saya melihat lagi pada saat perbincangan tadi kayak ada perempuan ngegendong bayi. Jadi sambil bernyanyi dia kayak nyanyiin bayinya gitu ya yang Itu di luar saya apa di dalam? rasakan secara batin. Ya di dalam sebenarnya. Kita lihat ya, Itu Bang, yang ya? rambut panjang itu gitu. Kita room tour. Saya bingung juga ini kok ada bayi yang digendong, ada apa? Ada kisah apa gitu ya? Kenapa Mas Andi? Merinding. Tapi benar, keluarga tuh. Kita nggak pernah ngobrol soal keluarga ya. Karena kan kadang-kadang kita suka bikin foto lalu ada teknologi AI. AI ya tuh. Saya foto sendiri selfie. Terus? Biasa kan kadang-kadang foto menangkap ya. Lalu saya buat Dan AI-nya. Saya ada, jadi ada di belakang ada keluarga dong. Duh, mudah-mudahan di ini masih ada ya di handphone saya. Asli itu. Dan pernah juga ada penyiar baru, dia cuma tahan 1 hari saja. Diganggu 1 malam. dia? Diganggu. Saya nanya, kamu kenapa nggak betah jadi penyiar baru 1 malam? Kak Andi, nggak kuat. Kita mau masuk ke dalam? Yuk. Silakan. Yuk kita masuk sobat. Dua radio kakak beradik, sebelah kiri radio para muda, sebelah kanan radio Rama. Mas Andi di sini. Saya lewat sini di sana. Oh, tuh ada orang kan? Oh, ada OPP. Jadi udah. Ya udah saya ini Jadi ke kalau di sana. ruangan ini kayak ada opa-opa gitu pakai topi koboi, dia sambil isap cerutuk. Anu Belanda ya? Sini. Karena memang ini gedung lama juga. Pernah sekelebat apa? Gimana? Iya, setelah pasti ada. Coba kita nggak terlalu jelas ya. Oh, Dika, oke. ya. Allah Akbar. Ya. Allah. Tangkap. Kejar. Hei, mau kemana? Mau kemana? Ya Allah Akbar. Mbak Tita, ini ruang Mbak Tita. Ruang dia. Kenapa kamu dari depan kamu mau masuk kemari? Kenapa? Biarin aja dulu deh, maunya dia apa? Ayo mbak. Ada yang lihat ya, duduk di sini. Ayo cepet sambil konfirmasi. Kamu siapa? Ada merah. Nama. Ini tempatku katanya. Wah, ini bukan tempat kamu, ini tempat tuh ruangan Mbak Tita. Ini Mbak Tita. Kamu namanya siapa? Boleh kenalan kita? Kamu namanya siapa? Kami sudah lebih dulu Iya, tahu saya kamu lebih dulu. Nama kamu siapa? dari tahun Dari tahun berapa? belum Dia nulis belum tahun 72 sebelum tahun 72. kami sudah di sini. Ini apa dulunya? Yang diketahui. Sawah, enggak. Sawah ini balong. Kolam.
Oh, apa kamu penunggu kolam itu atau rawa? Kami sebagian Mm-mm. hidup air. Sebagai hidup di air ya, benar. Kolam. Kolam balong itu ya. Terus Bangsa kami pun lebih banyak di aliran air itu. Aliran air mana? aliran air kamar mandi. Aliran air. Maksudnya bangsamu banyak yang menunggu kamar mandi. Dan kali itu Oh, kali ada Iya, kali kali nggak? itu. Kali udah Ada kali. Oh, kali depan ya. di depan. Ada di pinggir itu kan yang suka ada ular bukan? Kali yang di mana? Depan masjid. Oh iya, Oh iya. Di depan. di komplek itu. Oh, jadi bangsamu banyak yang di kali itu. Nah, terus kamu duduk di sini. Apakah kami lebih tua lebih tua? dari tempat ini. Berarti aku manggilnya Eyang ya? Mereka berjuang untuk keluarga. Oh, terharu jadinya. Tahun 72 Mm-mm. tempat ini berdiri radio ini. Emang berdiri radio tahun 72? Tahun berapa berdirinya radio ini? Ini tidak 35 tahun. 35 tahun. Tapi sebelumnya perumahan ya, perumahan. Kalau radionya baru 35 tahun itu? Dan berdirinya tempat ini kami mengetahui Iya, tapi bukan 72 lah berdirinya. Oh ya, ada Apa itu? dibunuh. Ada yang bunuh diri? Ada, benar. Maksudnya Semua ada sekeluarga ketemu ada. di sini? Iya betul. Sebelum ada radio ini? Ya, Sebelum. betul. Jadi masih balong ada yang. Dibuang di sini gitu apa gimana? Iya. Oh, ada kisah itu, bener nggak? Konfirmasi. Oh iya. Ini orang sini yang ngobrol. kau Iya. dengarkan tangisan Heeh. tangisan itulah Yang didengarkan Dika Iya. tangisan. Dikanya mana? Iya, Dika. Bener ya, yang tangisan tuh itu. Ini konfirmasi nih, kamu kan dengar tangisan. Iya. Nah, ternyata tangisan itu adalah kisah satu keluarga. Wah. Satu keluarga. Apa hanya satu perempuan itu? Pembunuhan yang dibunuh siapa? Kok nggak mau ngomong? Cicing katanya. Oh, ada yang ngelarang dia bicara. Boy mana Geboy mana? Siapa Geboy? Aduh. Dia boy. Game Boy siapa? Dia boy mah nama FM. Sebetulnya itu adalah jargon. Jadi tagline ikoniknya Rama tuh Geboy, si Geboy. Oh, Oh gitu. Geboy itu kan sebenarnya tagline. Memangnya ada sosoknya yang bernama Geboy? Ada. Makhluk bangsa kalian. Di WG. kau menciptakan nama akan mewujudkan Karena diciptakan nama itu jadi mewujud sebagai makhluk itu. seperti kau mengadakan siaran manusia yang sudah tiada. Hari Kamis malam Jumat Setiap Kamis malam Jumat ada siaran apa? kalian menyiarkan Cerita horor. Dia cerita, yang tapi udah nggak ada. menyerupai Oh, manusia yang sudah tiada. apa tuh? Jumanji, jadi kayak Jumat malam misteri. Kisah-kisah horor gitu. Iya, Itu biasanya- diceritakan kayak monolog gitu apa? Iya, yang siarannya tuh ada dulu Majedor. Majedor. Dia Oh, kadang Majedor. suka berpakaiannya kayak Putih. Oh, Kalianlah yang mewujudkannya.
Oh, padahal kan cerita fiktif ya, karangan, tapi Dan mendengar pengalaman pendengar juga lewat telepon. oh, pengalaman horor. Oh, gitu ya. Ini Mbak Tita masih penasaran nih, karena ini kan ruangan Mbak Tita. Sini Mbak nanya Mbak. Kamu tuh apakah yang dilihat orang-orang itu ketika lampunya dimatikan? Sehingga lampunya nggak boleh mati. Sini Mbak, duduk situ nggak apa, kalau nggak mau dekat-dekat. Heeh. Kami tak menyukai Tak menyukai si Cahaya. Oh. Kalau kami lebih banyak berkumpul di mana? Di ruang mana? Iya. Terus itu gelap terus. Ruang meeting. Oh. Kenapa nggak dinyalain? Iya, yang nyala ya. Oh, sehingga Mbak Tita ada ngasih tahu kalau bisa ruangannya jangan digelapin. Karena kalau digelapin kamu jadi di sini gitu ya? kami lebih senang tempat yang gelap. Jadi Mbak Tita keputusannya gimana? Tetap diterangin kalau pulang? Iya. Oh ya udah, berarti kamu jangan di sini. Matikan saja katanya. Jangan bilang aku nggak mau. Nggak mau, biar tenang aja. Mbak Tita nggak mau kamu di sini. Kita sudah bertemu. Loh, kan kita sudah berteman katanya. Tapi Mbak Tita nggak mau berteman sama kamu. Mau nggak Mbak? Enggak. Sudah tak lagi mengganggu kalian. Tapi kalau tiba-tiba lari sekelebat-lebat ya mereka terganggu, apalagi siaran sendirian. Biarkan kami bermain. Terkadang kami bermain air. Bermain air. Kamar mandi. Maksudnya kedengaran suara air di kamar mandi tapi nggak ada orang, pernah? Pernah. Pernah loh. Kamu main air, itu kamu. Iya, ini di sini. Terus aku mau nanya, ini pengalamannya cowok ini katanya dia lihat OB di depan. Tanyain aja. Di mana? Oh, di belakang. Itu dia Apa? kan Ada suara tepuk tangan, itu siapa sih ini Dika nanya? Wanita. Wanita. Tadi yang dilihat Panglima wanita gendong bayi itu siapa? kisah keluarga itu. Nah, itu pengen tahu tuh kisahnya gimana sih yang benar? Aku tidak boleh bicara Loh, tentang kematian. intinya pernah ada satu keluarga. Kau sudah mengetahui bahwa pernah ada terjadinya Pembunuhan sekeluarga. Memang kisah itu dari mulut ke mulut ya. Tapi kita pengen tahu kenyataan yang sebenarnya sih gitu. tidak boleh. Aku takut ditampar. Oh, di antara mereka pun ada yang galak, ada yang baik. Dia nggak mau cerita, takut ditampar. Mana yang lucu itu? Siapa yang lucu? Mak Jedor. Yang lucu siapa? Oh, yang lucu apanya? Yang bicara Baca yang bicara yang berbeda itu siapa yang dulu penyiar dulu? Siapa? Bukan ini. Bukan Neng Pantura. Pantura. Oh ya benar. Siapa itu? Kantor penyaru. Masih ada? Oh, enggak siaran lagi. Oh, udah nggak. Kenapa itu? Kenapa emang Neng Pantura? Ada apa dengan yang Pantura? Kamu suka? Iya sih. Tapi kamu ganggu dia nggak? kamu lihat saja. Suka melihat? Emang dia ngomongnya gitu, Neng Pantura. Tapi dia keluar dari radio ini bukan karena diganggu kamu kan? Oh, karena apa? Pindah? Ikut suaminya. Oh, Keluar ikut kota. suaminya. Kangen sama dia. Yang mata yang merah menyala sudah mengganggu. Itu siapa yang suka mengganggu itu? Matanya merah menyala. Bukan dari golongan Oh, Kan dari golongan. apakah kalau kamu kan makhluk asli dari sini. Nah, kalau yang mengganggu itu apakah dikirim orang?
Ada yang pernah nggak pengalaman ya? Karena apa? Kamar mandi yang mana? Coba tunjukin. Yang mana yang kamu suka iniin apa? Tempatin. Biar tahu mana. Ayo, yuk bangun yuk. Kamar mandi yang mana? Ayo. Kalian jangan ikut Ya nggak tahu, pengen tahu aja kamar mandi kan ada berapa kamar mandi? Mau pipis, astagfirullah. Kamar mandi belakang. Ayo udah yuk coba tunjukin. tapi nanti jangan kagetnya jika ada wanita tanpa bentuk. Oh bener. Itu ada wanita nggak ada kepala, nggak ada badannya. Ada kepala wanita nggak ada badannya. Iya Di kamar mandi. di kamar mandi di ruang OPP. Oh itu, dia bilang nanti jangan kaget ya kalau di situ ada perempuan nggak ada badannya. Temennya dia itu teman kamu ya? Aku pikir tuh hanya cuman kelihatan kepalanya aja, badannya ngumpet karena kan gelap ya. Aku mau nanya ya, tadi ada informasi dari Mas Andi kalau di semua radio yang ada pemancar itu membuat makhluk-makhluk senang gitu. Apa benar seperti itu? Dimanapun kalian tinggal, maka akan berdampingan dengan kami. Oh, bukan karena ada tidak hanya yang ada apa namanya itu? Keluarkan sebelum dia datang. Panglima, agak keluar air mata ini. Allah. Bisa nih, pinggir. Misi. Allah. Astagfirullah. Dia mau masuk yang bersayap itu. Oh, ada yang ganggu, yang makhluk jahat itu yang mau ganggu ya. Allah. Panglima Agi diganggu, Panglima tolong. Allah. Ada kan? Allah. Allah jatain. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Faqalabu bi ni'mati min Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah ada makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yukuni nizian. Bahasa apa ini? Bahasa Belanda nih. Ada yang bisa Ada bahasa yang Belanda? bahasa Belanda? Ada yang bisa bahasa Ini Belanda? yang di ruangannya Mas Andi itu yang dilihat apa ada topi itu orang Belanda. Mungkin ada keluarga Belanda. Ada yang ngerti bahasa Belanda? Hello. Halo. Halo. Yukuni nizian. Aduh, nggak ngerti bahasanya. Bahasa Indonesia boleh nggak? Indonesia. Indonesia. Ya. Ya bisa ya. Ini ada suara kayak gini tadi. Siapa yang Dika ya? Ini kenapa sih ada suara kayak gitu? Kalian lagi main-main atau lagi lari-lari? Suara kuda apa gimana? Astagfirullahaladzim, kaget aku. Siapa yang dipanggil? Siapa? Cece. Kamu dipanggil. Aduh, kamu dipanggil. Baturan aing maneh teh. Di mana baturan di mana? Ayo teh emas saha ieu teh nini atau saha? Laki apa perempuan? Nini oge geulis kene aing. Oh, cayan kene. Orang mana itu orang mana? Oh, dari air di tangannya langsung basah Ismi itu. Jadi dipanggilnya apa? Nyai? Pak, nggak mau dipanggil Nini? Aduh, Nyai. Loh, maunya dipanggil Nyai. Malah nembang dia. Ada lagu tuh juga ada Nyai. Nyai gelis. Namanya Nyai siapa? Di mana? Emak teh di mana? Dicai Di mana? Dicai. Apa ada sumur? Dari air. Maksudnya daerah sini ada sumur apa? Tuh, tangannya berair tuh. Tangannya netes-netes berair. Cainya di mana nih? Cai
Dika, mana teh sieun ka aing. Dika, jangan takut. Sini Dika. Berarti Kak, berarti Nyai ini pernah Aing teh resep kaman. Tunggang. emang dia juga suka joget ya? Suka nari? Oh. Ayeuna mah teu aya nu ngageol. Apa tuh maksudnya? Goyang gitu, geol. Si bahasa Indonesia dong, aku kurang paham ini. Iya beda sama aingnya. Apa tuh Mana? maksudnya? Jelema baru, manusia baru. Saya tamu. Saya bukan apa anggota di sini. Ya, Sema. Sema apa, Pak? Ya. Oh iya tamu. Aya Sema di dieu peting-peting gitu. Malam-malam. Sema di dieu. Kok gitu sih? Ada ngabaturan sare di mana? Di sering naoge di kursi. Emang gimana? Cowok sering tidur di sini. Astagfirullahaladzim. Gelo mana nu gelo. Berarti orang sare di baturan. Ngarah naon di baturan? Aduh, ini di are tadi. Di dia. Ari mana pan di dia. Nya di dieu. Karena di dia jeung aing. Gimana? Sare Sok lagi. atuh sesoyana oge sarua. Apa artinya? Ya sarena di dieu jeung aing bareng cenah. Gila. Oh kan sering nginep di sini. Ini luan jeung aing di dieu aya babaturan. Jadi kalau siaran sendirian tengah malam dia yang nemenin. Ngabaturin, oh. Terus arek amun ngabaturan terus ngomong. Atuh ulah sieun ka aing. Jangan takut ya Mas. Aing tengah jahat. Ini ya, tong jahat. Ente atuh. Oh itu bisa berbagai suara katanya. Nah, Ari mati di mana? Ari mati di di. Mati di dieu. Arek naon atuh di dieu wae? Kan hayang babaturan maneh. Oh, atuh kitu mah atuh. Suaranya. Pantesan seneng ya. Iya kamu bisa niruin suara dia, pantesan seneng dia si nenek. Lain boga salaki henteu di dinya. Boga. Aing salakina. Hayang naon maneh teh? Ka aing. Ngagodaeun. Oh, jadi aya salakian keneh di dinya teh. Aya adi dieu, naon maneh teh? Aing salakina. Nah, atuh centil lain boga salaki mah. Ari awewe mah kudu centil. salakian di dieu. Dia maksudnya apa? Ada suaminya. Oh si Nini ada suaminya. Nang kamu pikir saya janda? Nah, itu buat ngabaturan sare dewek. Ya aduh teu naon-naon, ari babaturan ngabaturan. Kan lain empek-empekan. Ari empek-empekan mah. Eta mah lain cerita. Ngabaturan unggul. Mau Ngajak. dinaikin ke emak. Emang mau? Enggak jangan. Mantap nah. Teka tagihan. Jari. Anjay. Anjay katanya. Terus. Ah, sabodo teuing dari tehnya. Ah, sabodo teuing. Malah nyanyi. Iya. Jadi gimana kamu aja? Dia Sana berdua. oke kieu. Karena biasa, kamu nggak bisa bahasa Indonesia? Teu bisa. Bisa lah, kalau Jin kan bisa semua bahasa. Aing teu bisa bahasana. Bisana yes no. Bahasa Inggris. Nih tahu nggak tadi yang Mr. Folk itu yang pakai topi cowboy? Gila. Itu beda zaman ya.
Oh, itu zaman yang sebelumnya Nyai ya? Ulah ah. Pak beli teu lieur ieu teh mau bebeca naon, ngomong naon teu ngerti, teu ngartos. Nanti ditranslate ya? Gimana? Di sini tuh Jadi posisi saya ketukan. bilang begini. Ih, ieu teh geulis pisan. Persis siapa? Persis siapa? Seperti mah jauh atuh dari sini dia mah. Mama ke sini nenek. Ulah bebejan ini ari ini mah tenaga ge muda. Oh, walaupun nenek tapi tenaganya. Gimana nih cerita ini? Ini teh Dulunya. memang tempat teh seperti genangan air. Iya. Semacam rawa atau sungai. Apa sungai apa? Kolam, balong. Kolam ikan. Sebelum naoge teh lain eta. Sebelum itu masih ada lagi. Ya sejarah ya, kisah sejarahnya gimana? Mantakna ieu teh dikasih nama teh Muara. Tempat pertemuan air. Oh iya muara pertemuan air. Terus jadi ini ceritanya ketuanya gitu di sini. Dia nggak bisa Dia dengar. Masa musik cicing ya? di cai tadi tapi nah aya nu di garasi saha mak nu cicing. Oh eta mah aya. Siapa di garasi? Nggak tahu sama nenek-nenek juga di sana. Itu ini apa bukan? Itu kalau Emang lihat. Berarti ya itu temenan kan? Jadi dia. Ya dia. Oh. Nih mau nanya nih, yang suka menyerupai itu siapa? Ini ada yang menyerupai OB, terus siapa tadi yang lihat lagi menyerupai? Menyerupai operator. Kan keluarga. Oh, keluar. Ari di dieu, nu di dieu kabeh teh keluarga. Jadi siapapun di sini sudah dikenal. Tapi kan jahil gitu, jadi bingung. Ya kan biar tahu sama tahu. Kita ada, kamu ada, babarengan. Hanya simbol aja biar Tapi kan tidak ngegetok. nggak ganggu, tapi ya. Justru kita menemani, menjaga. Oh gitu ya. Bareto mah aya nu hayang menghancurkan diri aya. Apa tuh? Ada yang Yang mau jahat. ngancurin ini. Itu yang makhluk yang tadi masuk badan Agil ya? Itu siapa itu? Iya dulu mah ada pokoknya. Sihir ya? Tapi sekarang semua teh sarwa. Ya. Sekarang sama, Sama, tidak ada yang unggul lah, berat ayeuna mah. Sekarang berat ya? Mantakna di babaturan ke air. Jadi mau ngejaga we mamanya. Geus dibedakeun. Boleh di sini tapi tidak boleh menjahati. Oh gitu. Siapa yang bikin peraturan itu? Ada. Pimpinannya di sini. Pengen tahu. Ini kan tadi bilangnya keluarga nih, bangsa gaib di sini. Apakah ada semacam rukun tetangga, rukun warga gitu yang ketuanya gitu ada nggak? Aya tuh. Oh. Ketua ari di dieu bareto mah seureung. Gimana? Dalam serem Di sini Dulu. iya. sangat jadi kata orang daerah sini juga sangat banget di sini. Angker. Angker. Iya. Terus gimana nih pesannya ke orang-orang sini apa? Satu, jangan takut. Terus apa lagi? Bersih-bersih. Ini semua harus saling menjaga. Tidak boleh iri-irian. Tidak boleh saling Sikut. membicarakan di belakang. Julid katanya. Haji Dika bilang julid. Oh Dika, bahasanya Dika, bahasa Gen Z. Terus gimana? Pesannya apa untuk Mas Andi? Tidak usah dipesan ini mah. Karena kamu itu bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kamu itu mudah dimanfaatkan. Benar dong. Jangan mudah kasihan. Benar dong. Benar. Habis kehilangannya. Teman baik. Meninggal? Enggak. Keluarga sih baik-baik aja, teman, sahabat. Ya, jangan mudah percaya. Iya. Lagu gugur bunga dia. Geus Ini Mbak Tita pesannya apa? Mbak Tita apa pesannya? Ayah.
Ayah siapa? Manggil suaminya ayah, benar. Oh, Takut ya, mau dijemput ke ayah. Iya mau dijemput ya. Ayah maksudnya. Anjir. suka ngomong anjir gitu sih. Mama sayang mereka. Makasih ya. Jangan mudah percaya. Iya, iya. Kamu mah nanti dirayu sedikit. Iya benar. Ada yang nangis-nangis dikit. Iya, mami. Itu laki atau perempuan? Aduh jangan. Maksudnya siapapun yang nangis di depan dia pasti Iya, iya. dikasihani gitu. Jangan gitu. Kenapa? Nggak mau jelek-jelekin teman-teman emak di sini. Kenapa mesti pakai gerakan kayak gitu, Mak? Oh, berarti dia Iya berarti ngerti. Oh my god, itu simbol-simbol ya. Iya, oke. Jangan, emak sayang mereka. Oke, oh my god, sayang katanya. Siapa lagi nih yang mau dikasih pesan di antara orang ini yang nggak ada hari ini? Mak, pesan buat saya, Mak. Udah tadi kan. Atuh, tolongan atuh iya. Kang Dimas suruh nolongin apa? Kalau mau selamat dari hutang, Alah. dari Apa? perasaan yang tidak enak, makanya kamu perbaiki hidupnya. Oh. Dari mama ngajarin gitu, Mak. Pematuran teh ngajaga gitunya, ngariksa gitu, Mak. Atuh mohon baik gitu. Terus ayang balik. Ya udah, Mak, terima Ya udah, Mak, kasih. makasih ya, Mak. Aduh. Maknya enak duduk bang, enaknya duduknya enak banget sih di ini meja. Ini duduk di meja, Ismi langsung naik nangkring. Dimana saja mah bebas. Mau di atas atap nanti bingung turunnya. Karunya iya tah. Ya kalau Ismi nggak mungkin di atas atap. Saha Ismi, iya. ini badannya kenapa? Badak pisannya badana. Ya Allah. Maksudnya ini ya kuat gitu dia ya. Iya teh semok. Tapi Terus, kuat dia. Ya udah makasih ya Ni. Baliknya Ya. teman-teman pengaturan aing. Iya. Ya udah makasih Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penunggu Radio Rama dan sudah mendapatkan informasi terkait kisah-kisah mistis yang dialami oleh para penyiar ini. Kesan-kesannya apa Dika? Serem sih kesan-kesannya, cuman ya berarti kitanya harus introspeksi diri kembali. Soalnya tadi banyak pesan juga sih. Jadi kalau netizen kan di luar banyak yang nggak tahu nih mata langit, bilangnya settingan. Nah menurut Dika gimana tadi? Kalau kata aku enggak, karena ngelihat sendiri. Dan kok Jadi bisa kelihatan. tahu Dika tuh kebiasaannya begini begitu? Kalau settingan kan dikasih tahu dulu ya tadi ya, kita kan nggak ada. Makanya harus percaya sih, kudu itu. Karena bangsa gaib itu memang ada berdampingan ya. Betul. Tapi kamu setelah ini apakah masih takut apa sudah mulai? Yang penting udah tahu aja sih. Kalau takut mah lihat nanti. Latihan ya. Aku takut. Mudah-mudahan setelah konten ini Dika jadi pemberani ya. Amin. Mudah-mudahan gak nyewa satpam lagi ya. Biasanya nyewa security atau nyewain driver suruh nemenin. Oh iya. Ya kalau cowok apa kesannya? Kesannya ya saya padahal tidur sendiri tapi ada yang nemenin gitu aja. Tentang mata langit bagaimana? Luar biasa. Jadi tadi kan saya nggak ngobrol nggak kenal sama si Teteh ini, nggak kenal Nggak kan? kenal Ismi. Ini ya Teteh. Nggak kenal Ismi, nggak kenal Agil. Nggak kenal. Sama aku juga baru ketemu sekarang. Tapi dia tahu aku tidur di kursi. Emang baru-baru ini aku tidur di kursi karena kemarin tidur di mobil aku sakit. Terus ada yang dia ceritain ada orang yang mau ya buta yang gede itu mau nginiin aku cuman nggak bisa mau ke itu ya Kena mobil. kena mobil. Nah aku tidur pindah ke ini tapi tahu aneh gitu. Saya nggak ngomong kan tadi nggak ngomong di dalam di kursi kan hanya saya tidur di sini gitu aja. Tapi dia tahu tadi saya tidur di makanya
kok aneh, berarti ada makhluk halus yang di sini yang nemenin aku. Tahu banget. Dan mata langit bisa menjembatani komunikasi itu ya. Gitu. Begitu. Ayo Mbak Tita, apa kesannya? Ya aneh sih. Tadi Nini itu kan ya, katanya bilangnya dari air. Kan asalnya mbaknya kering, tiba-tiba dari tangannya keluar air semua, di mukanya Basah kuyup tuh bajunya. basah, jadi memang kayak keluar dari air gitu. Padahal tadi nggak ngapa-ngapain kan? Iya kering. Tahu-tahu semuanya basah aja. Itu kan berarti di luar memang nalar. dari air gitu. Nggak tahu air dari mana. Itu aneh sih. Ajaib ya? Ajaib. Ya cuman tadi dibilangnya harus bersih di sini biar jahatnya nggak datang, nggak stay gitu ya. Berarti kita tempatnya harus lebih bersih. Gitu. Jadi ada petunjuk ya. Iya tahu, pokoknya kok tahu kita sih gitu, aneh banget. Itu ya. Masih merasa apa takjub atau apa rasanya? Jadi tadi juga sedikit konsultasi sama Panglima Langit bahwa yang penting mengganggu mungkin, tapi yang penting tidak melukai, menyakiti. Saya jadi lebih, ya udah deh, kita hidup berdampingan, ada teman. Saya sebagai penyiar juga bekerja untuk keluarga, ya teman-teman penyiar juga. Ya hikmahnya adalah kita harus saling menghargai kali itu ya. Dan tadi benar, ternyata kok tahu tentang saya? Aduh, oke. Untung nggak dibukain. Untung nggak dibukain. Ini teman-teman dekat saya aja kadang-kadang nggak tahu ya dalamannya gitu, cuma tahu luaran. Ini malah tahu. Hampir udah stop. Itu terima kasih. Kesannya tentang mata langit bagaimana? RNI jadi bener satu YouTube channel yang harus ditonton karena memang mungkin tiap-tiap episodenya akan selalu ada pembelajaran ya, bahwa kita hidup berdampingan, bahwa kehidupan spiritual juga harus selalu ditingkatkan supaya kita pun juga bisa menjadi orang yang kuat dan bisa yaitu tadi jauh dari rasa takut. Ya nggak perlu takut sebenarnya ya, hanya perlu bagaimana memahami aja. Oh ya mereka sama-sama makhluk ciptaan Allah kok gitu. Yang penting tidak menyakiti. Kalau ada rekayasa nggak kira-kira dari? Enggak, tadi kita baru kenal. Gayanya Dika banget. Gaya Dika banget. Iya, terus cowok kita juga nggak tahu aslinya begitu. Ternyata ceritanya malah kita baru tahu. Oh gitu ya. Tapi intinya memang harus introspeksi, balik lagi ke diri sendiri. Kayak cowok tadi tinggal izin mandi. Benar ya, tahu aja. Maksudnya gimana? Nanti aja juga nonton tayangannya aja ya. Tahu pasti. Saya people pleaser kan bener ya. Jadi nggak kuat kalau ada orang yang minta gitu, supaya dimanfaatin. Bener ya. Iya. Ya, jadi sudah bukan hanya terungkap ya tentang misteri dari Radio Rama, tetapi banyak pembelajaran ya. Aku sedih sempat terharu loh waktu makhluknya ngomong gini. Saya tuh sayang sama kalian karena kalian semua berjuang untuk keluarga. Aku sempat tersentuh aku ya Allah. Iya. Jadi salah paham karena nggak ada apa yang menjembatani komunikasi. Mereka berniat berteman, tapi kalian terganggu itu loh. Tapi kan setelah ada komunikasi, insya Allah setelah ini nggak lagi terganggu ya. Ya, amin. Ya. Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran di Radio Rama ini. Ya. Apa ya, saya mau ngomong malam ini tentang situasi dan kondisi di sini. Saya lihat, kalau bagi saya pribadi nih, ya kita namanya hidup di alam dunia ini memang makhluk yang paling dekat sama kita itu ya hampir satu alam ya, tapi berbeda. Dibilang berbeda tapi sangat dekat, yaitu bangsa jin gitu. Walaupun mereka dari sisi perwujudan kita tidak bisa melihat seperti kita melihat manusia, tapi bayang-bayang mereka itu di antara selaput-selaput mata kita atau ujung-ujung mata kita pasti akan terlihat gitu biasanya. Dan semua tergantung kembali kepada kita sih ya, namanya makhluk begitu, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang iseng, ada juga mengganggu. Tapi di sini tuh alhamdulillah baiknya tuh dia tidak melukai, dia tidak menyakiti, cuman menunjukkan keberadaannya saja. Kalau menurut saya, bahwasanya kami ada loh di sini, sebelum kalian di sini kami udah duluan di sini. Hanya sebatas itu saya lihat, tapi tidak sampai menyakiti lah, melukai, melumpuhkan itu enggak. Terkecuali kalau seperti malu-malu sihir kan yang dikirim khusus sama seseorang, nama para dukun, memang itu untuk menzolimi biasanya ya, mencerai-beraikan, membuat fitnah, menebar fitnah, membuat apa ya, saling berpecah belah. Itu yang nggak baik gitu, itu yang harus kita usir atau kita singkirkan atau kita kalau perlu ya kita binasakan gitu. Tapi kalau ini saya lihat di sini nggak baik makhluknya, ya ini hanya sebatas berdampingan. Malah tadi yang masuk kalau menurut saya itu 80%
rata-rata makhluk-makhluk yang sudah saling mengenal sebenarnya, walaupun Dengan mungkin kalian, ya, di benar, antara yang bekerja di sini tidak semua yang mengenal makhluk itu, tapi makhluk itu sangat mengenal kita, biasanya seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih, tetap biasa aja, apalagi sudah malam ini sudah melihat langsung, itu biasanya sudah semakin mengenal, biasanya semakin aman gitu. Iya sih, Biasanya menarik seperti itu, bukan semakin harus Menyeramkan. dikhawatirkan, enggak gitu. Nah, jadi makhluk-makhluk yang tidak baik pun mungkin ada beberapa bagian yang kayak di menara itu tadi yang coba terakhir tadi masuk ke Agil mau mengamuk, udah saya antisipasi dan saya udah beri peringatan juga untuk tidak mengganggu. Ya kita harus kasih pembatas gitu, batasan antara Susalan dulu. dia dan kita gitu ya. Jadi Bisa, menurut Pak. saya itu aja, karena kita orang yang beragama punya doa-doa yang sudah diberikan oleh Rasulullah dan firman-firman Allah yang sudah ada, ya kita baca, kita amalkan untuk keselamatan dan perlindungan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.